Definisi hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati. Peradangan ini mungkin disebabkan oleh virus, toksin, atau zat kimia termasuk obat. Hepatitis biasanya berkembang dan hati melunak. Gejala lain bergantung pada agen penyebab dan tingkat kerusakan organ. Menurut Workman 2009, secara umum hepatitis disebabkan oleh virus. Beberapa virus yang telah ditemukan sebagai penyebabnya berikut ini. Yang pertama itu virus hepatitis A atau HAV. Yang kedua virus hepatitis B, HBV. Yang ketiga virus hepatitis C, HCV. Yang keempat virus hepatitis D, HDF. Yang terakhir yaitu virus hepatitis E, HEV. Namun di beberapa penyebab virus hepatitis, penyebab yang paling dikenal adalah HAV, hepatitis A dan HBV, hepatitis B. Klasifikasi hepatitis yang pertama yaitu hepatitis A. Hepatitis A merupakan virus ribonukleot atau RNA. Penularan virus ini yaitu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi langsung dengan virus hepatitis. Oke, selanjutnya yang kedua itu hepatitis B. Hepatitis B cara penularannya yaitu ketika virus di dalam darah atau cairan memasuki tubuh seseorang yang belum terinfeksi dan belum mendapatkan vaksin HBV. Oke, virus ini ditransmisikan secara perinatal oleh ibu yang terinfeksi HBV. Penggunaan obat IV, penggunaan jarum suntik, atau oleh paparan mukosa terhadap infeksi, produk darah, atau cairan tubuh lainnya, misalnya semen, cairan vagina, atau liur. Yang ketiga adalah hepatitis C. Virus hepatitis C ini biasanya terjadi tanpa gejala, kecuali didiagnosa dengan tes laboratorium. Penyebab virus hepatitis C biasanya yang paling umum adalah penggunaan jarum suntik, narkoba, dan wabah di antara laki-laki positif HIV yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Yang keempat adalah virus hepatitis D. Virus hepatitis D ditularkan mirip dengan virus hepatitis D. Ini dapat menyebabkan spektrum penyakit mulai dari keadaan karir kronis tanpa gejala hingga gagal hati akut. Tidak ada vaksin untuk hepatitis B kecuali namun ada vaksin untuk mengurangi infeksi virus hepatitis D. Yang kelima adalah virus hepatitis E. Virus hepatitis E merupakan virus RNA yang ditularkan melalui vesel oral yang biasanya ditularkan melalui minuman yang terkontaminasi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis virus hepatitis dapat diklasifikasikan ke dalam fase akut dan kronik. Sejumlah besar pasien dengan hepatitis akut tidak memiliki gejala. Akibatnya, infeksi selama fase akut mungkin tidak terdeteksi pada semua pasien. Namun penderita bisa mengalami intermiten atau berkelanjutan, kelelahan, dan hepatomegali. Fase akut biasanya terjadi dalam 1-4 bulan. Selama masa inkubasi, gejala yang mungkin terjadi adalah malaise, anoreksia, dan penurunan berat badan, kelelahan, mual, dan ketidaknyamanan perut atau kuadran kanan atas. Penurunan indera penciuman, orang yang merokok mungkin tidak suka dengan rokok. Gejala lain yang mungkin terjadi termasuk sakit kepala, demam ringan, dan ruam kulit. Penyebab utamanya adalah virus hepatitis toksin. Toksin bisa berasal dari alkohol dan obat-obatan. Karena hal tersebut, maka tubuh mencoba melawan infeksi dari penyebab tersebut, maka akan terjadinya peradangan atau inflamasi pada hepar. Karena peradangan tersebut, maka akan dapat menyebabkan suplai darah normal pada sel hepar terganggu. Lalu, karena suplai darah terganggu, dapat terjadinya kerusakan sel parenkim dan duktuli empedu. Karena kerusakan sel parenkim itu akan mengganggu metabolisme karbohidrat dan protein.
yang menyebabkan glikolisis dan glukogenesis menurun. Karena glikolisis dan glukogenesis menurun akan menyebabkan glikogen dalam hepar menurun. Akibatnya glikogenesis. Lalu glukosa dalam darah akan menurun. Maka tubuh akan cepat lelah, dapat diangkat intoleransi aktivitas. Setelah itu, karena inflamasi pada hepar tadi akan menyebabkan perubahan struktur sel hepar dan akan menyebabkan hepatomegali atau pembesaran pada hati. Karena pembesaran tadi menyebabkan rasa tidak nyaman pada kuadran kanan atas, pada bagian abdomen. Lalu akan menyebabkan anoreksia atau gangguan pada pola makan. Dapat diangkat diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Komplikasi yang terjadi termasuk gagal hati akut, hepatitis kronis, sirosis hati, dan karsinoma hepatoseluler. Hampir seluruh hepatitis A akut sembuh. Seluruh jumlah kecil mungkin mengalami kekambuhan virus dalam 2-3 bulan pertama setelah terinfeksi. Hilangnya ikterus tidak berarti pasien benar-benar sembuh. Beberapa infeksi virus hepatitis B dan virus hepatitis C mengakibatkan infeksi virus kronis atau seumur hidup. HBV lebih berkembang pada bayi yang lahir dan ibu yang terinfeksi pada bayi yang terinfeksi sebelum umur 5 bulan dibandingkan terinfeksi setelah umur 5 tahun. Perubahan imun seluler pasien mungkin terjadi dalam perkembangan HBV akut menjadi kronis. HCV lebih mungkin daripada HBV untuk menjadi kronis. Banyak pasien HCV kronis berkembang menjadi penyakit hati kronis, sirosis, dan kanker hepatoseluler. Jenis kelamin, konsumsi alkohol, dan endapan besi berlebih juga menjadi faktor resiko untuk HCV berkembang menjadi sirosis. Tingginya kadar kolesterol, obesitas atau diabetes mellitus juga merupakan faktor resiko untuk virus hepatitis C berkembang menjadi sirosis. Penata laksanaan medis dan keperawatan. Yang pertama, penanganan dan pengobatan hepatitis A. Pada penderita gejala hepatitis A dapat dianjurkan agar tidak banyak beraktivitas serta mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat agar gejala yang ditimbulkan dapat ditangani dengan cepat. Lalu pada penderita gejala hepatitis A dapat diberikan pengobatan simptomatik seperti antivirutik, analgetik, vitamin yang dapat meningkatkan daya tubuh, lalu obat-obatan yang dapat mengurangi mual dan muntah. Penanganan dan pengobatan hepatitis B yang dapat dilakukan per oral dan injeksi. Yang per oral itu seperti lamivudin, adefovir, dipivoxil atau hepsera, Beracut atau entecavir. Pengobatan injeksi itu dapat dilakukan dengan mikrosphere, itu mengandung partikel radioaktif sinar beta yang dapat menghancurkan sel kanker hati tanpa merusak sel sehat jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu penanganan dan pengobatan hepatitis C, yaitu dapat dilakukan dengan pemberian obat seperti interferon alfa, yaitu pegilated interferon alfa dan ribavirin. Pengobatan pada hepatitis C ini memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan pada penderita tertentu hal ini tidak dapat menolong. Untuk itu dapat penanganan pada stadium awalnya. Asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. 1. Menanyakan klien tentang kemungkinan paparan terhadap faktor resiko. Yang kedua, tanyakan tentang gejala umum. Yang ketiga, tentang gejala perkembangan penyakit seperti ensefalipati hepatikum. Lalu yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan mual. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kelemahan. Yang ketiga, resiko gangguan fungsi hati berhubungan dengan infeksi virus. Yang ketiga, intervensi. Diagnosa pertamanya yaitu ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan mual. Yang pertama, tentukan status gizi pasien dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, bantu pasien dalam menentukan pedoman atau piramida makanan yang paling cocok dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan prevensi. Yang ketiga, atur diet yang diperlukan. Diagnosa yang keduanya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kelemahan. Yang pertama, monitor intake atau asupan nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. Yang kedua, gunakan instrumen yang valid untuk mengukur kelelahan. Yang ketiga, pilih intervensi untuk mengurangi kelelahan baik secara farmakologis maupun non-farmakologis dengan tepat. Diagnosa yang ketiga, resiko gangguan fungsi hati berhubungan dengan infeksi virus. Yang pertama, pantau nyeri atau terutama kuadrat kanan atas dan status mental. Yang kedua, berikan informasi mengenai proses penyakit yang dapat menyebabkan resiko gangguan fungsi hati. Yang ketiga, berikan medikasi dan terapi untuk proses penyakit yang mendasari untuk menurunkan resiko gangguan fungsi hati.